Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku yang salih dan salihah. Semoga saja kalian semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Baik anak-anakku semuanya, hari ini bertemu dengan Bu Erna lagi. Kita akan belajar tentang kandungan surah An-Nasr. Tapi sebelumnya Bu Erna akan mengecek kegiatan hari ini. Pastikan kalian sudah mengawali kegiatan hari ini dengan ngaji morning dan sholat duha. Nah, kalau sudah, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mengulang pelajaran sebelumnya terlebih dahulu ya, yaitu dengan menghafal surat An-Nasr beserta artinya. Siap? Semangat ya. Kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Shadaqallahul Adzim. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kita sudah hafal surat An-Nasr beserta dengan artinya. Kita sekarang akan lanjut ke kandungan surat An-Nasr. Tapi sebelumnya mau ingat terlebih dahulu, yaitu tentang identitas surat An-Nasr atau ciri-ciri surat An-Nasr. Surat An-Nasr itu terdiri dari berapa ayat anak-anak yang solih dan solihah? Pinter. Terdiri dari 3 ayat. Kemudian yang kedua, surat An-Nasr itu termasuk surat apa anak-anakku yang solih dan solihah? Pinter. Termasuk surat Madaniyah. Walaupun turunnya di kota Makkah, tetapi surat An-Nasr ini diturunkan sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kalau hijrah ke Madinah berarti disebut surat Madaniyah. Paham ya? Kemudian yang ketiga, surat An-Nasr itu menempati surat yang keberapa? Anak-anakku yang solih dan solihah di dalam Al-Quran, hayo. Masih ingat? Pinter. Surat yang ke-110. Kemudian yang keempat, diturunkan sudah surat apa? Iya, surat At-Taubah. Artinya apa, An-Nasr? Pinter. Artinya adalah pertolongan. Lanjut ya. Siap? Oke, surat An-Nasr turun berkaitan dengan peristiwa apa? Fathul Makkah. Bu Erna ulangi lagi. Surat An-Nasr turun berkaitan dengan peristiwa Fathul Makkah. Paham ya? Apa itu Fathul Makkah, Bu Erna? Fathul Makkah itu artinya pembebasan kota Makkah. Fathul Makkah artinya pembebasan kota Makkah. Dipimpin oleh siapa, Bu Erna? Dipimpin oleh Khalid bin Walid. Bu Erna ulangi, Fathul Makkah itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Selanjutnya, Khalid bin Walid itu diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memasuki kota Makkah dari jurusan dataran
rendah. Melewati mana? Dataran rendah. Jumlah tentara kaum muslimin berapa? 1000. Berapa? 1000. Tujuannya untuk apa? Nah, karena surat An-Nasr ini turun, maka tujuannya untuk menggempur pasukan Quraisy dan merampas senjatanya. Yang selanjutnya juga membersihkan berhala dari kota Mekah. Diulangi lagi ya. Tujuannya yaitu apa? Tujuannya yang pertama menggempur pasukan Quraisy, yang kedua merampas senjatanya, dan yang ketiga membersihkan kota Mekah dari berhala. Pinter. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertasbih dan memohonkan ampunan. Ya, di dalam surat An-Nasr. Fasabih itu diperintahkan untuk bertasbih dan wastaghfir yaitu memohonkan ampunan. Arti bertasbih itu apa, Bu Erna? Artinya adalah mengakui kebesaran dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Perintah tersebut yaitu untuk apa? Mengagungkan siapa Subhanahu wa taala ini? Ya tentunya Allah. Ya bukan? Iya, pintar. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir yang sudah bertobat. Di dalam ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa? Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah, yaitu agama Islam, dengan berbondong-bondong. Yang tadinya orang kafir tapi memeluk agama Islam. Nah, makanya Allah memerintahkan Rasulullah untuk memohonkan ampunan dosa-dosa ketika masih menjadi orang kafir. Nah, dengan dimohonkan ampunan, tentunya Allah sebagai yang maha penerima taubat akan mengampuni dosa-dosanya. Sekali lagi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya karena Allah adalah maha penerima taubat. Paham? Nah, kalau kita salah, jangan menunda-menunda untuk segera bertobat. Paham tuh? Oke. Nah, untuk tugas, silakan anak-anak untuk menyaksikan YouTube Bu Erna berulang-ulang sampai paham. Tidak dihafal ya, tapi sampai paham. Kemudian kalau sudah yang kedua, buatlah rangkuman dan ditulis di buku catatan Al-Quran Hadis. Kemudian hasilnya difoto. Yang ketiga, kerjakan dengan tanggung jawab dan jujur. Ya, tanamkan itu sikap kepribadian kalian, yaitu tanggung jawab dan jujur. Kemudian yang terakhir, kirimkan tugas rangkuman ini yang sudah difoto di Google Classroom. Paham tuh? Oke. Yuk kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.